Shalom, jumpa lagi dengan saya Johan Setiawan. Kita masuk dalam sequel terakhir, sesi yang terakhir tentang pelajaran tentang prinsip pelayanan Tuhan Yesus, prinsip pemuritan dari Tuhan Yesus. Kita sudah melalui 4 prinsip yang pertama. 4 prinsip ini adalah bagaimana Tuhan Yesus memuridkan orang-orang yang mengikuti Dia. 4 prinsip berikutnya, prinsip 5-8 adalah prinsip tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajar mereka, memperlengkapi mereka untuk bisa memuridkan orang lain. 1-4 mereka menjadi murid, 5-6 mereka diperlengkapi untuk memuridkan orang lain. Mari kita lihat. Prinsip 5, 6, dan 7, percontohan, penugasan, dan pendampingan. Yesus melatih murid-muridnya agar suatu ketika mereka dapat mengambil alih pekerjaannya, yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Itu sudah ada dalam pikiran dan visi Tuhan Yesus sejak awal. Tuhan Yesus ketika melayani mereka, Tuhan Yesus menyadari bahwa itu juga Tuhan Yesus bukan hanya sedang melayani mereka, tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh, keteladanan, demonstrasi bagaimana caranya melayani. Murid-murid yang mengalami pelayanan itu, murid-murid secara tidak sadar sedang ditunjukkan bagaimana cara melayani, demonstration, percontohan. Dan setelah diberi contoh, kita belajar dari pengutusan murid berdua-dua di beberapa bagian Alkitab. Mereka bukan hanya menerima pelayanan itu, tapi sekarang giliran mereka untuk melayani. Ada penugasan, ada delegations. Itu adalah proses pelatihan yang Tuhan Yesus sedang berikan pada mereka. Ketika mereka sudah didelegasikan untuk mengerjakan pelayanan seperti mereka sudah dilayani Tuhan Yesus tidak membiarkan begitu saja. Ketika murid-murid kembali, ada pendampingan atau supervisions. Ada percakapan-percakapan yang dilakukan dengan mereka untuk melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang perlu ditekankan dan apa yang perlu diabaikan dari hal-hal itu. Percontohan, penugasan, pendampingan. Tuhan Yesus punya visi sejak awal, bukan hanya pas di akhir. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, Tuhan Yesus berkata, engkau Kefas akan disebut sebagai Simon, karena di atas batu karang inilah, di atas Petros inilah, aku akan mendirikan jemaatku. Sejak awal Tuhan Yesus punya visi atas kehidupan Petrus. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, mari ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Tuhan Yesus punya visi sejak awal, bahwa mereka bukan hanya mengikut, tetapi mereka akan dijadikan penjala manusia. Sejak awal dalam pemuritan, kita bukan hanya membangun relasi, bukan hanya sedang menuntut penyerahan diri, tetapi kita secara langsung juga sedang mempersiapkan orang-orang ini suatu saat mereka akan bisa melakukan hal yang sudah mereka terima kepada orang lain. Itulah metode Tuhan Yesus. Rencana pengajaran Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan dalam hidup dan melayani, memberikan mereka tugas, dan mendampingi mereka di dalam belajar dan memahami tugas yang sudah diberikan. Amanat agung Tuhan Yesus diberikan setelah murid-muridnya ini sudah cukup dilatih oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah memuridkan mereka, memberikan percontohan, penugasan, dan pendampingan kepada mereka, maka tibalah pada saat akhir di mana Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk berlipat ganda. Amanat agung Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat agung ini diberikan kepada para murid. Murid-murid ini adalah orang yang sudah mengalami proses itu. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sudah melihat contohnya, mereka sudah berlatih melakukannya, dan mereka sudah didampingi melakukannya. Jadikanlah semua bangsa muridku, lakukan kepada orang lain apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Dan murid-muridnya diberi penjelasan bagaimana cara melakukannya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, penginjilan. Tetapi tidak berhenti di situ, ajarlah mereka, orang-orang yang sudah diberitakan Injil, sudah menerima Kristus, ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Dan salah satu bagian yang penting di dalam segala sesuatu ini tentu saja amanat agung ini. Pada akhir mereka disiapkan untuk diutus untuk pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku. Dan kalau mereka bertanya, orang-orang yang kita layani ini diutus untuk pergi melakukan itu, caranya bagaimana? Maka kita tunjukkan bahwa caranya adalah penginjilan. Setelah diinjili, orang-orang yang kamu layani itu kamu ajar. Setelah diajar, perlengkapi mereka untuk mereka juga siap diutus lagi. Kalau orang itu bertanya, diutus untuk ngapain?
Jadikan semua bangsa muridku. Caranya bagaimana? Penginjilan, pembinaan, pengutusan, demikian seterusnya. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Itu yang disebut sebagai disciple making movement. Gerakan pemuritan, pelipat gandaan rohani. Dan ini adalah salah satu bagian yang penting yang seringkali dilupakan di dalam banyak kelompok-kelompok kecil yang ada di berbagai tempat. Kita berkumpul untuk keperluan di dalam sendiri dan tidak terjadi pelipat gandaan rohani kemana-mana. Semakin lama berkumpul, semakin akrab, semakin dalam, tidak mau memecah, tidak mau menjangkau orang lain, kebutuhannya semakin banyak, mau belajar ini, belajar itu, tidak ada habisnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu ciri-ciri kelompok pemuritan adalah terjadi atau tidaknya pelipat gandaan rohani. Mari kita bandingkan dua paradigma, dua cara berpikir dalam pelayanan. Paradigma produksi dan paradigma reproduksi. Saya jelaskan demikian. Ini ada dua gambar tentang buah semangka. Yang satu semangka tanpa biji, yang satu adalah semangka dengan biji. Bapak Ibu lebih suka makan semangka tanpa biji atau semangka dengan biji? Tentu saja semangka tanpa biji, tidak perlu repot membuang biji-biji semangka itu. Tetapi bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau semua semangka di dunia adalah semangka rekayasa genetika tanpa biji, tidak ada lagi semangka dengan biji, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah generasi anak kita, cucu kita nanti tidak akan pernah lagi makan semangka. Yang mereka bisa lihat adalah melihat orang tuanya, kakek neneknya di YouTube makan semangka. Oh begitu tuh, ada buah dulu yang namanya semangka. Mereka tidak bisa mengalaminya lagi karena tidak ada biji, tidak ada pelipat gandaan. Nah, gambaran ini menunjukkan paradigma produksi dan reproduksi. Paradigma produksi berkata bahwa kita adalah produsen pelayanan, kita yang menghasilkan pelayanan, kita memberikan menjadi narasumber layanan rohani, dan orang-orang yang kita layani adalah konsumen. Konsumen artinya dia hanya penerima, tetapi dia tidak bisa melipat gandakan hidupnya kepada orang lain. Dia hanya menerima, dan konsumen ini bisa konsumen yang setia bertahun-tahun, tetapi tetap saja konsumen, seperti semangka tanpa biji. Dia tidak bisa melipat gandakan hidupnya kepada orang lain, tidak bisa mengalirkan kehidupan Kristus dalam dirinya kepada kehidupan orang lain. Itulah gambaran paradigma produksi, kita produsen, orang yang kita layani sebagai konsumen. Ada begitu banyak pelayanan di gereja semacam ini, ada begitu banyak pelayanan di kelompok kecil bahkan, yang paradigmanya adalah produsen dan konsumen. Pemimpin kita sebagai produsen, dan orang-orang yang kita layani sebagai konsumen, dan berhenti di situ. Mereka menjadi semangka tanpa biji. Tetapi mari kita lihat paradigma yang kedua, paradigma reproduksi. Kita sebagai produsen menghasilkan apa berikutnya? Mereka bukan konsumen, tetapi mereka adalah semangka dengan biji. Mereka menjadi produsen juga. Ketika mereka jadi produsen, yang mereka layani bukan konsumen. Yang mereka layani adalah produsen juga. Itulah prinsip pelipat gandaan rohani. Pelayanan yang menghasilkan orang-orang yang dewasa dan matang dan misioner, yang bisa mengambil tanggung jawab rohani dalam hidup orang lain. Dan orang yang mereka layani juga melakukan hal yang sama kepada orang lain dan kepada orang lain lagi. Itulah prinsip eksponensial, prinsip pelipat gandaan rohani yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa Tuhan Yesus melakukannya lagi? Hal itu sekali lagi karena sasaran Tuhan Yesus adalah pantata etnik, segala suku bangsa, sasaran yang sangat besar. Kalau sasaran pelayanan kita hanya sebatas kelompok kita, gereja kita, kota kita, maka sasaran pelayanan kita terlalu kecil. Sasaran pelayanan kita adalah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa, bukan hanya di dalam gereja kita, di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, tetapi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu akan terjadi jika kita melakukan paradigma reproduksi. Produsen menghasilkan produsen, menghasilkan produsen. Ellen Hirsch mengatakan bahwa you can do more with 12 disciples than you can with 12,000 religious consumers. Kita bisa melakukan jauh lebih banyak dengan 12 murid yang fully committed dibandingkan dengan 12.000 konsumen-konsumen rohani. Banyak cepat sesaat tetapi berhenti di dalam generasi itu.
Kita sudah belajar 8 prinsip pemuritan Tuhan Yesus. Mari kita review satu persatu. Pertama, pemilihan, selections. Kedua, persekutuan, associations. Ketiga, penyerahan diri, consecrations. Keempat, pemberdayaan atau impartations. Itu adalah proses di mana Tuhan Yesus memuridkan mereka. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya memuridkan mereka. Tuhan Yesus mau memperlengkapi mereka untuk bisa memuridkan orang lain. Kita masuk prinsip yang kelima, yaitu percontohan, demonstrations. Sesudah diberi contoh, ada penugasan, delegations. Bukan hanya penugasan, tetapi ada pendampingan, supervisions. Setelah mereka dilatih, maka giliran mereka untuk meneruskan mata rantai berikutnya, pelipat gandaan atau reproductions. Untuk menyederhanakan prinsip-prinsip ini, mari kita menghayatinya demikian. Kita lihat prinsip yang pertama dan yang kedua, prinsip pemilihan dan persekutuan. Pada dasarnya kalau kita mau rangkum, ini adalah prinsip yang disebut sebagai prinsip relasional. Tuhan Yesus membatasi jumlahnya supaya bisa konsentrasi, dan di dalam batasan itu Tuhan Yesus membangun hubungan yang mendalam. Prinsip relasional. Prinsip yang ketiga dan keempat, penyerahan diri, bukan hanya membangun relasi, tapi di atas relasi itu menuntut penyerahan diri, bukan hanya penyerahan diri, tapi diberdayakan untuk bisa melakukannya. Itulah prinsip intentional. Tuhan Yesus punya sasaran, punya tujuan. Dan sasaran itu membentuk ketaatan murid-muridnya secara intentional ke sana, dan diberdayakan untuk bisa mencapai ke situ. Intentional artinya adalah kita punya tujuan, dan kita tahu kemana tujuannya, dan kita tahu bagaimana membawa orang sampai pada tujuan itu. Itulah prinsip penyerahan diri dan pemberdayaan. Kemudian 5-8 adalah prinsip eksponensial. 3 prinsip ini adalah hal yang disebut sebagai esensi pemuritan. Disebut esensi artinya sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam pemuritan. Kita bisa punya berbagai macam kelompok-kelompok kecil di dalam gereja, dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi hanya kelompok kecil yang memiliki esensi ini yang disebut sebagai kelompok kecil yang melakukan disciple making seperti Tuhan Yesus. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing dalam kelompok-kelompok yang sedang kita pimpin. Apakah terjadi relasi yang mendalam? Hubungan yang personal dengan orang-orang yang kita layani? Dan di atas relasi yang mendalam itu, apakah ada intentionalitas? Kita tahu kita sedang membawa mereka kemana, dan kita sedang memberdayakan mereka untuk sampai ke tempat itu. Apakah ada intentionalitas? Atau hanya sekedar berdiskusi, berkumpul saja? Dan yang ketiga, apakah kita sedang melatih mereka untuk pelipat gandaan rohani? Atau hanya berkumpul sampai jangka waktu yang kita tidak tahu kapan? 3 hal ini adalah batu uji apakah kelompok kita, apakah pelayanan kita sedang melakukan pemuritan sebagaimana yang Tuhan Yesus tunjukkan dan ajarkan. Tapi Ibu Saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai sesuatu yang hilang di dalam gereja modern. Leroy Ames menuliskan di dalam sebuah buku, ada sesuatu yang hilang di dalam gereja modern. Bukunya berjudul The Lost Art of Disciple Making. Yang hilang adalah seni menghasilkan murid seperti Tuhan Yesus. Khotbah-khotbah ada, persekutuan-persekutuan ada, bahkan komsel-komsel ada. Tetapi disciple making proses yang relasional, intentional, eksponensial itu yang sudah seringkali hilang, digantikan dengan banyak model-model yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, Edmund Chan memberikan prinsip biji sesawi yang perlu kita renungkan. Dia bilang, pemuritan itu kita harus berpikir dengan beberapa hal. Yang pertama, think big. Kita berpikir bagaimana sedang memperlengkapi orang untuk bisa melayani ladang dunia. Think big. Bukan hanya sesuatu untuk kalangan sendiri, tetapi orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi saksi, untuk bisa memuridkan orang-orang lain sampai di antara semua suku bangsa. Think big. Tapi ketika kita punya visi yang besar itu, kita harus start small. Pilih beberapa orang. Kita membangun hubungan yang mendalam dengan mereka dan build deep. Kita mencurahkan hidup kita sampai mereka bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan pada mereka.
Think big, start small, build deep. Edmund Chan. Saya ingin memberikan tantangan akhir di dalam video pengajaran ini. Tantangan ini diberikan oleh Bruce Miller. Saya belajar waktu saya dimuridkan dulu, waktu masih SMA. Kata-kata ini terus mengiang dalam pikiran saya. Dia katakan, apakah Anda akan menghabiskan waktu yang sama dalam persiapan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan satu orang sebanyak waktu untuk mempersiapkan khotbah bagi 5.000 orang? Kalau saudara-saudara diminta khotbah untuk 5.000 orang, seberapa saudara-saudara akan melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh? Kalau saudara memuridkan satu orang, seberapa saudara-saudara akan mendoakan, mempersiapkan, memperjuangkan hidup orang itu? Itu akan membedakan berapa banyak kita percaya pada potensi dari seorang pribadi yang fully committed. Dosen Trotman, pendiri Navigator, di dalam ceramah-ceramahnya, di dalam pelayanannya, dia sering sekali mengajukan pertanyaan ini, di manakah orang? Artinya, di manakah orang yang kepadanya engkau sedang mencurahkan hidupmu untuk menolong mereka berjalan bersama dengan Kristus? Saya ingin bertanya pada saudara-saudara sekalian, di manakah orang? Apakah saudara-saudara sedang mencurahkan hidup pada beberapa orang untuk menolong mereka berjalan bersama dengan Kristus, sehingga mereka bisa melakukan hal yang sama kepada orang-orang lain lagi? Di manakah orang? Saya tidak mengatakan bahwa hal ini akan menjadi mudah. Kita sudah belajar prinsip-prinsip ini. I'm not saying it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it. Saya mengatakan pada saudara bahwa ini layak untuk diperjuangkan dalam hidup kita. Suatu saat saya punya kesempatan berkumpul bersama dengan para pendeta, kemudian ada pemimpin acaranya waktu itu bertanya, pikirkan satu momen di dalam kehidupan pelayanan masing-masing para pendeta yang ada di situ. Pikirkan apa yang ketika mengingat hal itu terus memberikan inspirasi dan semangat untuk melayani. Saya mengambil waktu sejenak mikir, kalau saya apa ya? Kemudian dengan cepat saya memikirkan, iya. Kalau saya memikirkan hidup orang-orang yang dulu pernah saya layani, yang Tuhan izinkan bersentuhan hidup dengan saya dalam konteks pemuridan, dan mereka sekarang sedang memperjuangkan orang-orang lain dalam lingkup pelayanan masing-masing. Dan itu terus menyegarkan hidup saya bahwa it's worth it. Dulu waktu-waktu berjumpa dengan mereka, menegur mereka, mendoakan mereka, dan saya sekarang melihat mereka sedang memperjuangkan hidup orang lain. It's worth it. It's not easy, but it's worth it. Saya berharap saudara-saudara punya pengalaman yang sama.